koneksi aku. Untuk kita semua, senang sekali saya Amanda Kayati yang akan memandu webinar pada kesempatan siang hari ini. Bagi para peserta siswa-siswi SMK yang sudah bergabung dalam webinar kali ini, selamat, kalian telah mendapatkan potongan USPI bagi para peserta yang berminat untuk mengambil jurusan broadcasting di Universitas Diponegoro Semarang. Adapun beberapa peraturan yang harus ditaati saat webinar berlangsung, yaitu diantaranya peserta wajib menghidupkan kamera selama webinar berlangsung, peserta wajib mematikan mikrofon, dan peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Langsung saja, kepada Bapak Suharyanto M.Com selaku perwakilan Ketua Jurusan Broadcasting untuk memberikan sambutan kepada peserta webinar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus Triyono, Amanda, dan Yoyo, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari SMA, SMK, maupun alumni broadcasting dan mahasiswa broadcasting. Dan semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kondisi pandemi corona ini. Baiklah, saya mewakili Dr. Solikul Huda, Ketua Program Studi Broadcasting, yang kebetulan beliau sedang berada di Yogyakarta menjalankan tugas. Sebagaimana mestinya, beliau meminta kepada saya untuk menggantikan posisi beliau di pagi hari ini. Baiklah, saya akan cerita sedikit tentang broadcasting. Broadcasting ini berdiri tahun 2007, dan alhamdulillah setelah 13 tahun ini, broadcasting di bawah kepemimpinan Pak Huda sudah akan berubah menjadi program studi broadcasting Diploma 4. Apa artinya Diploma 4? Diploma 4 itu adalah sarjana terapan. Jadi kalau di S1 itu sarjana keilmuan, dan D4 itu adalah sarjana terapan. Sarjana terapan itu artinya mahasiswa dibekali banyak praktek dalam bidangnya. Jadi vokasi istilahnya. Nah, pada pagi hari ini kita mendatangkan salah satu alumni broadcasting, yaitu Mas Waluyo, biasanya saya memanggilnya Yoyo. Dan Yoyo ini kebetulan sekarang dia bekerja di Sekretariat Negara, dan mungkin nanti kita tahu untuk cerita banyak mulai dari bergabungnya di broadcasting sampai akhirnya dia bekerja di Sekretariat Negara. Dan tentunya banyak alumni juga broadcasting yang sampai saat ini sudah bekerja di industri media, baik media televisi, cetak, online, maupun radio. Ya. Jadi mahasiswa kita ini dibekali baik itu program produksi televisi, program produksi radio, bahkan untuk ke online. Termasuk bagaimana cara membuat berita, baik itu berita cetak maupun berita lewat internet maupun media televisi. Dan mahasiswa kita juga banyak berperan di luar, sebagai seorang penyiar, sebagai reporter, kamera person, bahkan ada yang menjadi seorang penulis naskah maupun sutradara. Itulah kira-kira gambaran secara umum bagaimana program studi broadcasting, mulai dari pembekalan pembelajaran yang ada di dalam kampus, sampai mereka akhirnya kerja praktek, lulus, dan berkarir berwirausaha di luar sesuai dengan kompetensinya. Dan uniknya lagi, pembelajaran di program studi broadcasting selama ini, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu sangatlah erat. Dan ini adalah kunci kesuksesan kita. Saya sering menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas, jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang bisa diterima oleh lingkungan. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda akan menjadi orang yang sangat dinantikan. Jadi kira-kira pesannya,
supaya kita ini banyak teman. Mungkin nanti mau saya tanyakan ke Mas Yoyo juga, kira-kira tagline broadcasting itu apa? Kira-kira nanti masih ingat enggak? Atau Amanda tahu enggak nanti kira-kira gitu? Sebagai keluarga besar broadcasting. Karena itulah yang akan kita bangun. Bagaimana membangun sebuah budaya kerjasama tim yang itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau itu kita menjadi pribadi yang menyenangkan, insya Allah kita bisa diterima dimanapun. Jadi itulah broadcasting, dan selamat datang bagi mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, dan para alumni. Sukses selalu, sampai jumpa di lain waktu dalam kondisi yang berbeda, tidak lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suharyanto MKOM atas sambutan yang telah disampaikan. Saya juga ingat Pak, tagline-nya broadcasting. Kak Waluyo, masih ingat? Boleh ditanya nanti enggak? Ya, langsung saja. Untuk selanjutnya, webinar kali ini bertemakan kepoin profesi ASN milenial nih. Apa sih ASN milenial itu? ASN milenial itu adalah aparatur sipil negara yang dimana teman-teman yang ingin meneruskan jurusan broadcasting tidak menutup kemungkinan menjadi bekerja dalam di instansi pemerintahan atau ingin menjadi seorang PNS. Karena kan PNS lagi-lagi menjadi idaman para anak muda. Lalu, nah untuk itu teman-teman juga yang masih bingung nih saat ini mencari passionnya, lalu bingung nih mau memilih jurusan apa yang ingin diambil. Nah, webinar inilah solusinya. Karena pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah anggota aparatur sipil negara atau ASN, sekaligus alumni broadcasting. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, Waluyo Sutomo AMD. Di sesi yang pertama, pemateri akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Untuk itu saya persilahkan Waluyo Sutomo untuk menyampaikan materinya. Persilahkan. Ya, halo teman-teman semua. Nama saya Waluyo Sutomo. Saya biasa dipanggil Yoyo. Terserah sih manggil Waluyo boleh, Yoyo boleh. Saya alumni broadcasting angkatan 2014, lulusnya 2017. Terus saya sekarang Halo, cek suaranya kok putus ya? Mungkin bisa dicek. Iya Pak, lagi ada kesalahan jaringan. Mas Waluyo. Mungkin di Yoyoknya ya? Iya. Iya. Yoyo masih standby nggak ini Yoyo? Ini Pak. Yoyoknya masih standby. Ini Dia Pak, lagi ada ini masalah teknis ya. Iya. Keluar, ya keluar. Iya. Atau begini aja, saya coba kasih share screen dulu tentang broadcast gitu ya, Boleh, biar Bapak. nanti nggak ya. Iya, monggo Bapak. Jadi teman-teman kita akan melihat apa sih broadcasting. Sudah masuk ya? Ya. Oke, udah.
audionya tidak terdengar Pak Agus. Oh, nggak dengar? Ya, Sudah keras tuh padahal. Sudah keras tuh. Ampun Bapak. Sudah ya? Sudah. audio presentasi. Amanda udah dengar belum, Amanda? Iya, sudah Bapak. Oh, sudah tuh. Iya. Oke, udah. Baik, itu tadi video seputar broadcasting ya Bapak ya. Iya, betul. Langsung Silakan, saja. Wali. Wali sudah nyambung lagi kayaknya, sudah bisa Ya, dimulai. ya sudah menyambung. Silakan Kak Waluyo untuk menyampaikan lagi, untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan. Ya, oke. Maaf tadi agak keputus koneksinya jelek ya. Nah, jadi ini aku nggak nyiapin materi apa-apa nih. Jadi kayak aku mau jelasin dong ke awal mula aku di broadcast. Terus ini kan buat adik SMA juga ya, adik ya, yang SMA. Ya. Jadi dulu itu awalnya aku masuk SMA, masuk broadcast itu karena baru nemuin kalau misal aku itu seneng gitu sama hal-hal yang berbau sama video dan foto. Nah waktu itu di Semarang ada broadcast Udinus, jadi aku ya udah nyoba aja gitu. Dan ternyata di broadcast Udinus juga diajarin banyak hal teknis gitu, gimana pokoknya tentang dunia broadcasting lah, videografi, terus peralatan produksinya, terus gimana membuat sebuah program televisi, terus berpikir inovatif thinking, terus editingnya juga diajarin, wah lengkap lah di broadcast. Nah terus akhirnya ketika lulus tahun 2017 itu aku nyoba untuk apply ke banyak perusahaan ya, stasiun televisi, production house gitu. Nah, sebelum lulus juga aku kayak, nah ini keuntungan ketika di broadcast itu adalah kalau kalian belum selesai kuliah pun kalian udah punya skill gitu untuk bisa membuka usaha sendiri atau kerja sama orang sebelum kalian lulus gitu, karena kalian udah punya skill kayak at least videografi lah gitu. Walaupun editingnya juga akan sambil berjalan bisa editing gitu. Nah gitu. Jadi sebelum lulus aku udah mulai kayak nyambi-nyambi gitu. Waktu lulus aku apply ke perusahaan-perusahaan, ke stasiun televisi, radio, PH, nggak ada yang masuk. Masukin banyak, nggak ada yang ngubungin lagi gitu. Sampai akhirnya orang tua aku sendiri yang bilang, waktu itu ada rekrutan CPNS tahun 2018 gitu. Orang tua aku bilang, cobalah CPNS gitu. Bahkan di otakku sendiri tuh aku nggak terbersit untuk daftar CPNS karena aku nggak lihat, nggak kebayang gitu. Emang ada ya peluang broadcast di pemerintahan gitu, di ASN gitu. Ternyata dari semua kementerian yang buka
dari banyak informasi dan yang diterima itu Sekretariat Negara buka. Jadi waktu itu nama formasinya itu tenaga peliputan, jumlah yang diterima itu 5 orang, dan itu dari yang diterima itu dari D3 fotografi, D3 komunikasi, dan ada D3 penyiaran. Jadi aku masukin. Nyoba-nyoba aja gitu. Maksudnya aku juga nggak ada untuk pingin untuk pemerintahan gitu, karena masih muda ya. Maksudnya di bayanganku, di bayangan anak muda itu kan pemerintahan isinya ya orang tua gitu. Maksudnya membosankan, terus kayak apa namanya, ya, ya itu nantilah itu jadi PNS tuh masih urutan kesekian lah. Ya pengen anak muda ya di mana, di televisi, jadi penyiar di radio, atau bikin konten, atau anak sekarang kan pengen jadi YouTuber kan. Maksudnya apa namanya, yang anak muda gitu, atau kerja di agensi, di creative lab gitu. Banyak kan sekarang creative lab kayak gitu, apalagi mungkin di Semarang udah banyak juga. Nah, aku waktu itu kayak, ya udahlah, nggak ini dulu, coba dulu nih orang tua mau apa mengarahkan anaknya mungkin ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin aku sudah terlalu jauh apa mikirnya terlalu jauh gitu. Ternyata ya emang itu kayak, oh kok lulus-lulus aja gitu, kok lancar gitu, kok mulus di sini. Mungkin emang jalanku di sini, jadi ASN gitu. By the way, ASN itu aparatur sipil negara, sebutan baru buat PNS gitu. PNS kan pegawai negeri sipil, jadi ASN itu aparatur sipil negara. Jadi kalau ASN itu ada dua, ada PNS, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itu biasanya yang pegawai pemerintah itu nggak dapat NIP doang sih bedanya. Jadi cuman bukan PNS gitu. Jadi bisa dari tenaga ahli gitu. Nah, terus ketika udah diterima daftar dan akhirnya lulus, diterima. Terus kebagian dari berapa ya? Dari yang daftar itu ada 500 500 orang gitu. Nah, yang keterima itu cuma 5. Aku berangkat sama teman-temanku dari Semarang itu, jadi kayak sempat bikin grup WhatsApp gitu, Goes to Setnek gitu. Jadi broadcast angkatanku itu 2014 itu bikin grup, orangnya itu ada 7 orang. Nah, terus pas daftar kayak bagi-bagi informasi gitu loh, kamu udah sampai belum, hari apa tesnya gitu-gitu, sharing-sharing gitu, kayak ada temennya gitu. Ternyata semakin kesini saya ditinggal, jadi di grup tinggal saya sendiri gitu. Terus apa namanya, ya mereka tes juga sampai sini, tes gitu, terus cerita gimana tadi tesnya gitu-gitu. Ternyata mungkin emang jalannya nggak di sini gitu, jadi mungkin di tempat lain gitu. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, nggak harus di pemerintahan, cuman kalau di sini kan aku ngelihatnya di pemerintahan nih. Nah, kalau di pemerintahan itu tugasku ya itu sebagai tenaga peliputan. Jadi lingkup yang aku liput itu dari presiden, menteri, sekretaris negara, sama kementerian sekretariat negara sendiri gitu. Jadi lingkupnya gede gitu. Walaupun memang untuk presiden sendiri yang khusus itu ada sendiri. Jadi ada di sekretariat presiden. Sekretariat presiden itu kayak di bawah masih satu lingkup Kementerian Sekretariat Negara, cuman beda apa ya istilahnya, beda dirjen gitu, beda eselon gitu. Nah, di sekretariat presiden ini khusus untuk presiden. Nah, aku juga kadang-kadang nggak terlalu sering sih untuk ngeliput presiden, khususnya kalau pas lagi 17 Agustus di istana, atau lagi pidato kenegaraan di DPR MPR gitu. Itu aku datang. Nah, terus karena kalau aku sendiri itu fokusnya di audiovisual untuk Menteri Sekretaris Negara sama lingkupnya Kementerian Sekretariat Negara gitu. Sibuknya sama, cuma mungkin bebannya mungkin beda. Mungkin kalau yang ikut presiden kan bebannya mungkin kayak harus sempurna gitu. Nggak boleh ada yang salah gitu kalau di sana tuh. Kayak zero mistake. Berulang kali tuh kayak menteriku itu, Pak Pratikno namanya, itu berulang kali bilang kalau zero mistake gitu. Nah, itu pun yang kayak diajarin gitu loh di broadcast bahwa jangan sampai salah gitu, harus
semuanya harus rapi, harus pas gitu. Jadi kalau ada ini juga, maksudnya selain dari teknik yang aku dapat di broadcast gitu, kayak teknik-teknik video, teknik editing yang aku dapetin di broadcast, yang aku dapetin juga kayak manajemen waktu. Kan kalau acara televisi kan harus pas ya, kayak segmennya segini, itemnya harus pas nih, waktunya selesainya segini 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 gitu. Itu kan teknisnya kayak gitu. Nah, di Setnek ini juga kayak gitu, cuma mungkin beda, mungkin agak lebih kecil lingkupnya gitu. Yang manajemen waktu di sini adalah kayak aku harus benar-benar ngagain waktu banget gitu. Kalau misalnya acara jam segini, aku harus standby jam segini gitu. Alat apa aja yang harus disiapin, terus ntar aku bakal ngambil apa aja, siapa aja narasumber yang mau aku wawancara gitu. Kalau ini ya, kalau pas wawancara gitu. Nah, itu yang aku pelajari di broadcast juga gitu. Sama ya itu tadi, harus pas gitu. Nggak boleh ada yang salah lah, zero mistake lah ininya gitu. Karena di Setnek itu kan kayak dia itu di istana. Nah, kalau di istana salah, pasti akan merembet kemana-mana gitu, kayak jadinya semuanya akan kena gitu, bahkan diomongin orang gitu. Kalau ini aja di presiden aja di Setnek aja salah gitu, bakal akan jadi perkara besar gitu untuk Setnek sendiri. Padahal cuma gara-gara kesalahan sedikit, misal kayak gara-gara uh, ada potongan yang harus kayak gambarnya goyang atau gambarnya shaking atau gambarnya nah, itu yang aku dapetin sih di broadcast, bahwa ya, jangan ada yang salah gitu, jangan buat kesalahan. Lalu terus sampai sekarang karena ada pandemi ini, jadi sekarang aku di kantor itu lagi work from home gitu. Jadi ada kayak pembagian kerja gitu. Sehari masuk, sehari enggak gitu. Kalau di tempatku, kebetulan hari ini aku nggak masuk, besok aku masuk gitu. Jadi hari ini aku sempetin buat sharing ke teman-teman. Nah, gitu. Cukup aku sekian. Oke, baik. Terima kasih Kak Waluyo. Iya sih Kak, bener banget sih di broadcasting itu emang pertama sih ditekanin banget kayak memanajemen waktu gitu kan. Karena ketika siaran harus gambar dan harus nyiapin nih kayak artis siapa nih harus masuk. Jadi kayak harus bener-bener bisa jeli untuk bisa membagi waktu gitu kan. Apalagi juga waktu kalau siaran itu juga persiapannya kan juga nggak begitu lama. Jadi kayak kita dididik untuk ayo siap dalam kondisi apapun gitu kan. Betul. Dan benar banget juga ketika sebelum kita lulus pun udah bisa bekerja kan ya Kak ya, karena kan kita dapetin skill. Ya benar, skill-skill yang udah didapetin selama kekuliahan, karena kita turun langsung ke lapangan kan ya. Kan kalau misalnya aku kerja tuh kan ada temenku yang bukan dari lulusan broadcast gitu. Kerjanya tuh kelihatan gitu. Ada yang dari broadcast, misal ada dari broadcast UI, ada broadcast mana, sama ada yang cuma lulusan komunikasi. Jadi beda gitu. Cara kerja nih orang broadcast nih sama orang komunikasi tuh, bukannya aku bilang kalau komunikasi itu ini ya, di 3 komunikasi itu jelek atau gimana, tapi beda ya cara kerjanya. Mungkin mereka lebih ke mikir atau lebih ke buat konsep, kalau kita tuh lebih cak-cak gitu. Iya, langsung turun ke lapangan ya Kak ya. Jadi tahu nih kayak apa sih yang kurang nih, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kayak kita langsung ketemu sama problem-problemnya kayak gitu kan. Ya. Oke. Terus sih Kak, tapi emang sih kalau pribadi kalau emang di broadcast itu emang bener-bener banyak banget pengalamannya, kayak banyak banget ilmu yang didapetin kan ya. Seru kok, seru. Karena juga yang dibilang Bahar juga benar, karena kita harus dihadapkan sama orang-orang yang kita mungkin nggak kenal nih, tapi harus kerja bareng. Makanya tekanannya kita adalah building culture with team spirit. Iya gak sih, masih sama kan? Betul. Masih ingat ya? Masih, saya baru baca. Enggak, saya masih ingat Pak, masih ingat. masih ingat. Mantap. Luar biasa sih.
Kak Waluyo, ingat banget sih ya Hmm. tagline kita. Tapi ini sih maksudnya oh apa ya? Banyak gitu alumni dari broadcast itu yang emang benar-benar jadi gitu. Banyak banget senior-senior gue yang ya emang dia tuh udah tough dan jago dan ahli bekerjanya gitu dan emang lagi berkarya di mana-mana gitu. Jadi kalau aku di sini kan aku mewakili dari pemerintahan gitu. Kalau Iya. misalnya di luar pemerintahan juga banyak banget yang jago yang ya mungkin aku lebih dari aku lah banyak banget. Iya. Aku bahkan sering-sering sharing gitu sama nanya-nanya gitu gimana gini oh apa ya pekerjaan mereka justru di dunia kreatif itu lebih lebih apa ya lebih tough lagi karena harus survive apalagi lagi pandemi gini terus harus harus survive dengan uh, dunia apa di industri kreatif gitu kan banyak sekarang industri kreatif yang lagi berhenti kayak misal mungkin yang di musik ya apa kalau event musik udah nggak ada terus event organisasi apa IO udah Oh, sepi acara terus habis itu eh, kalau misalnya di broadcast atau video dunia video mungkin jadi dunia, apa bikin konten iya. gitu. Ini kalau lulusan broadcast mau ada yang jadi youtuber juga boleh loh. Youtuber tuh pekerjaan serius loh. Iya, betul. Hmm, Lumayan juga ya Kak ya. Kayak ya. ditekuni lumayan juga kan ya. Apa aja sih? Maksudnya nggak harus kerja di TV atau nggak harus kerja di radio. Masih banyak sih ke pekerjaan lain yang kalau misalnya udah masuk nih, dalemin terus jangan setengah-setengah gitu. Iya, Kayak betul. hmm, All out itu ya Kak ya, karena emang harus gitu karena kan ilmunya karena kita hmm, langsung turun kan ya, makanya kalau kita setengah-setengah pun akan dapetnya setengah-setengah juga karena kalau kita emang hmm. all out turun ke lapangan langsung yakin sih pasti. Ya betul. Oke, Hmm. baik, terima kasih. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Waluyo. Nah, setelah ini kita akan mengupas apa saja sih yang akan kita pelajari di jurusan broadcasting. Kira-kira apa aja sih kompetensi yang akan kita asah dan apa sih dan apa juga nih kesesuaian broadcasting dengan milenial. Langsung saja sudah hadir materi kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Agus Riono selaku dosen broadcasting. Materi akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Untuk itu, saya persilahkan Bapak Dr. Agus Riono untuk menyampaikan materinya. Moga Bapak, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Kaprodi yang saya hormati di ujung sana di Jogja kalau nggak salah ini ya. Selamat pagi Pak Uda, Pak Haryanto yang juga di Semarang dan teman-teman semua, Waluyo, alumni yang luar biasa ini. Ya, Pak. Dan teman-teman yang sekarang ini standby di webinar ini, ada apa namanya mahasiswa aktif juga, ada teman-teman dan juga tidak kalah pentingnya adalah teman-teman yang saya lihat di sini ada beberapa dari SMA SMK ya. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung di apa diskusi kita ya. Bukan seminar ini ya, tapi kita diskusi saja nanti bisa kita saling berbagi gitu ya. Jadi Hmm. tadi sedikit saya singgung mengenai apa namanya sekilas tentang broadcast gitu ya. Jadi sebetulnya video tadi saya sampaikan em, itu hanya sekilas gitu ya, hanya sekilas dari karya-karya teman-teman broadcasting yang apa namanya punya ide-ide. Kita buat tentang profil broadcast seperti apa. Sebelumnya banyak banget sebetulnya yang sudah apa namanya dibuat oleh teman-teman. Nanti barangkali kalau apa namanya menjadi bagian dari tim broadcasting ini kita coba akan collect lagi masih banyak kayaknya mungkin di timnya Amanda masih punya juga yang karya-karya seperti ini banyak lah nanti itu tadi sekilas saja gitu ya. Nah teman-teman semua jadi intinya saya akan sedikit ngasih apa namanya informasi tentang broadcasting itu seperti apa gitu. Kemarin saya sempat buat apa namanya sedikit gambaran saya share di sini ya. Di sini coba.
Nah, sudah masuk belum, teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah ya? Ya. Nah, sebetulnya ini hanya informasi saja ya. Sebenarnya broadcasting itu seperti apa? Sebetulnya tidak hanya untuk milenial, tapi sebetulnya ini lebih ke sifatnya umum gitu. Tapi karena dunia sekarang ini banyak didominasi oleh kalangan milenial, jadi memang tepat kalau apa namanya Anda semua bergabung di broadcasting. Ya, video tadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi di awal ya, video tentang broadcasting itu yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bicara lebih panjang lebar, sebetulnya kita akan coba sedikit kasih gambaran mengenai perkembangan fenomena sekarang ini. Jadi, perkembangan teknologi itu sebenarnya akan membawa perubahan pada tenaga kerja. Sementara tenaga kerja itu akan juga membawa perubahan pada kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kompetensi itulah yang harus menyesuaikan kebutuhan teknologi. Nah, di dalam situasi seperti inilah prodi broadcasting memiliki peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena pada masa-masa kini, pada masa WFH, masa-masa pandemi ini, khususnya gitu ya, dalam kondisi-kondisi khusus itu, broadcasting akan menjadi sebuah leading sektor, gitu, akan menjadi sebuah pionir karena di situ akan banyak memberikan kreasi-kreasi yang sifatnya bisa dikomunikasikan ke banyak orang gitu. Nah, sebetulnya apa sebetulnya broadcasting Udinus itu gitu ya. Jadi broadcasting Udinus itu sebetulnya berorientasi pada banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa bermain di tingkat lokal, bisa tingkat nasional, bahkan internasional gitu ya. Karena di dalam broadcasting itu sendiri akan memberi banyak aspek, mulai dari media informasi, kemudian pendidikan, hiburan, bahkan yang terkait dengan konten-konten mulai dari praproduksi, kemudian pasca produksi, pada saat produksi, kemudian pasca produksi, dan itu tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi di dalam konteks broadcasting ini di Diplomatika ini yang sebentar lagi kita akan menuju kepada program sarjana terapan. Jadi ini sudah sangat sudah sangat siap sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya outputnya apa? Jadi output dari broadcasting itu sebetulnya adalah membentuk SDM yang profesional gitu ya di bidang penyiaran, khususnya televisi, radio, bahkan internet. Jadi kayak si Yoyok tadi di Sekretariat Negara, bidangnya news ya, Yoyok ya, kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Ya gitu ya. Nah, dulu juga saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah dulu saya pernah memberikan yang ngajar tentang jurnalisme penyiaran, saya atau bukan? Ya, masih Pak ingat nggak ya? Agus, Pak Agus Nah, mungkin. masih ingat ya. Jadi ilmunya kan paling tidak kan bermanfaat ya. Selama ini dulu pernah belajar tentang jurnalisme penyiaran, bagaimana membuat liputan, bagaimana mengambil gambar. Nah, Mm-mm. tentu sekarang memberikan manfaat yang luar biasa gitu ya. Nah, tentu berikutnya adalah kita akan siapkan bahwa Diplomatika ini akan sebentar lagi akan meluncur. Kita akan meluncur di namanya Sarjana Terapan Penyiaran atau Broadcasting ini. Jadi sebentar lagi mungkin teman-teman yang nanti akan bergabung memiliki peluang yang sangat besar menjadi seorang sarjana terapan. Kalau menurut saya ini lebih tepatnya sarjana terapan penyiaran plus karena tidak dimiliki oleh prodi-prodi yang lain. Apalagi dengan kesiapan kita, dengan lab yang mendukung dan teman-teman alumni, teman-teman kakak kelas yang luar biasa ini akan mensupport kita semua. Dan nanti tim alumninya si Yoyo ini dan teman-temannya ini akan ikut membantu membantu teman-teman yang masih aktif dan nanti yang sudah mau lulus bisa kasih link lah gitu ya, bisa kasih informasi di mana peluang-peluangnya dan sebagainya. Hmm. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi sebetulnya kalau di dalam broadcasting itu kategorinya ada radio, kemudian ada televisi yang sekarang ini sudah merambah ke dunia internet ya. Ini juga tidak akan kalah menariknya karena di dalam konten-konten yang kita buat itu bisa dikembangkan di dunia internet juga seperti sekarang. Nah, sekarang kita bicara mengenai cakupan. Cakupan broadcasting ini sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan manajemen pemberitaan. Jadi kalau tadi Yoyo sudah membuktikan, jadi manajemen pemberitaan itu
pasti akan bicara mengenai bagaimana menulis berita, membuat naskah, kemudian melakukan peliputan dan sebagainya. Jadi intinya ini berkaitan dengan news, berkaitan dengan pemberitaan. Nah, berikutnya juga dengan manajemen produksi. Di dalam broadcasting itu juga akan dipelajari tentang bagaimana melakukan produksi sebuah program acara gitu ya. Dan di situ tidak akan lepas dari peran-peran seorang produser, sutradara, penulis skenario gitu ya. Kemudian bagaimana mengambil gambar, menyusun program acara, itu tidak akan lepas dari sini dan itu akan dipelajari di sini. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah teknik produksi. Jadi kita juga akan bicara mengenai teknisnya, bagaimana mempelajari, bagaimana memegang kamera, bagaimana mengambil angle, bagaimana melakukan editing, bagaimana tentang lighting dan sebagainya. Di sini kita akan pelajari semua. Jadi cakupannya cukup luas. Jadi Anda bisa belajar di sini, kemudian mengembangkan di sini, dan juga bisa membuat kreasi-kreasi yang bisa membuat program ini berjalan, memberikan kreativitas yang tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai ini, kebutuhan lulusan. Apa sih sebetulnya kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya dari alumni dari broadcasting ini seperti apa di dunia kerja. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya peluang-peluang itu banyak sekali. Anda bisa lihat di sini, bisa ada tim kreatif, kemudian Anda bisa dari reporter atau produser atau sutradara bahkan gitu ya, kamera person, bahkan bisa merangkap gitu ya. Kayak Waluyo ini sudah merangkap banyak hal nih, ya bisa jadi kameramen, bisa jadi penulis, gitu ya ya. Ya Pak, Betul ya, betul ya. editor, kameramen. Nah ini dia. Jadi memang kita harus multi talent gitu ya. Apalagi sekarang ini kalau Anda lihat jurnalis-jurnalis di lapangan itu sudah harus bisa bisa melakukan banyak hal, bisa ambil gambar, bisa nulis, bisa ngedit dan bisa melakukan banyak hal gitu ya. Atau juga Anda bisa di sini, misalnya Anda bisa menjadi pembawa berita atau news anchor gitu ya. Alumni kita kayaknya masih ada juga yang menjadi anchor gitu ya di beberapa di beberapa stasiun gitu ya. Nah, kalau yang sekarang lagi ngetren itu adalah videographer atau lebih kenal tadi mungkin pernah disinggung tadi tentang YouTuber gitu ya. Jadi apa salahnya kalau kita menjadi YouTuber karena di situ membuat kita ini terus berkembang, berkreasi ya. Kemudian meningkatkan imajinasi kita, membuat kalau sekarang itu kalau saya lihat tentang bagaimana kita menjadi konten kreator yang bagus gitu. Itu tidak akan lepas dari dunia-dunia broadcasting. Nah, saya pikir ini menjadi menarik dunia broadcasting ini untuk bisa kita pelajari secara lebih besar gitu. Nah, ini sebenarnya contoh karir-karir broadcasting yang menurut saya bisa menjadi peluang, bisa menjadi wawasan ke depan kita. Bahkan bisa menjadi dosen ya. Jadi nanti kalau Yoyo ini pengen sekolah lagi sampai sampai bosan sekolah gitu ya, bisa nanti sampai S3 kayak Pak Har, kayak Pak Huda, kayak saya dan teman-teman juga akan menyusul. Jadi jangan patah arang untuk terus belajar ini. Jadi bisa di teknisi penyiaran, teknik suara, jadi bahkan bisa jadi jurnalis juga di sini. Program director, bahkan menjadi penyiar. Banyak banget ini profesinya. Ini sebenarnya profesi ideal yang ada di sini. Tetapi kalau Anda melihat menjadi ASN juga menjadi pilihan karena mungkin menjadi idola bukan banyak orang ya, tetapi ternyata menjadi ASN di bidang broadcasting pun juga banyak gitu ya. Jadi ternyata peluangnya juga masih banyak. Nanti saya kasih contoh tentang teman-teman yang di bidang kreatif itu ya. Nah, ini sebelumnya saya kasih contoh tentang tim kreatifnya. Jadi salah satu dari tim kreatifnya Pak Ganjar itu adalah banyak orang-orang yang di bidang broadcasting karena dia banyak bermain di YouTuber. Mereka kan ada pakai Instagram kan dia juga tidak akan tidak akan pisah dari kamera, membuat gambar, kemudian membuat video dan sebagainya. Ini tim kreatifnya luar biasa karena viewernya Pak Ganjar ini luar biasa banyak nih. Jadi kalau Anda nanti jadi timnya ini luar biasa, jadi akan semakin sibuk gitu ya. Jadi tim kreatif di beberapa lembaga pemerintahan juga banyak, tetapi di lembaga swasta pun juga menunjukkan jumlah yang cukup banyak juga. Nah, ini juga saya akan contohkan di Kementerian Desa
di setiap kementerian, di setiap lembaga pemerintahan pun juga ada namanya lembaga kreatif, apa namanya tim kreatif gitu ya. Jadi di sana ada tim video, tim foto, tim penulis berita. Jadi orang-orang muda semua, bahkan orang-orang milenial semua, yang mereka memang diminta untuk bisa membuat konten-konten yang apa namanya, yang bisa mengembangkan tim kreatif itu apa namanya menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya akan sedikit apa namanya cerita sedikit mengenai beberapa teman-teman kita di broadcasting yang beberapa waktu lalu pernah mendulang prestasi gitu ya. Ini sebenarnya hanya bagian kecil ya, hanya bagian kecil yang saya ambil di file saya. Ini kebetulan di waktu yang lalu di Metro TV itu ada program White Shot itu ya. Nah, kebetulan ada banyak nih anak-anak yang ini kebetulan sudah pada lulus ini ya. Si Maya, si Daya, kemudian eh ini saya lupa ini siapa. Jadi mereka itu, ini siapa Pak Ar? Namanya Pak Ar yang tengah ini Pak Ar. Kalau masih ingat saya lupa namanya. Nah, jadi teman-teman itu siapa Pak Ar? Yang ini Pak Ar. Waduh, lupa Bagus. Gitu Pak ya. Nah, ini teman-teman ini mereka merajai pada saat ada momentum apa namanya White Shot di Metro TV, dan Metro TV juga Smart Live. Kalau di gambar yang paling kanan ini adalah Robert Haryanto, namanya sama Pak Haryanto ini kebetulan. Cuma nggak ada Robertnya kalau Pak Har. Nah, ini dulu pernah apa namanya live di Udinus ini ya, bekerja sama dengan Udinus, dan kita buat apa namanya enjoy di sini, dan teman-teman yang mengikuti program ini pada saat itu ada mata kuliah jurnalisme penyiaran yang saya ampu, kemudian ada produksi berita, dan mereka rata-rata hampir juara semua. Si Maya ini dia juara favorit kalau nggak salah. Daya ini luar biasa, dia juga juara juga. Mereka ada yang dapatkan uang banyak nih. Ada laptop, ada kamera, bahkan uang banyak nih sampai berapa 10 juta gitu. Luar biasa. Jadi ini salah satu bentuk aja, bentuk apa namanya prestasi-prestasi yang beberapa waktu lalu. Nah, ini juga tidak kalah menariknya, beberapa waktu yang lalu ini mahasiswa kita yang masih aktif sekarang, ada si Eki, Aldino, Ahril Sal, dan teman-teman ini, mereka juga sempat menjuarai di dalam apa namanya ajang apa namanya videographer kalau nggak salah kemarin. Jadi intinya ini hanya sebagian kecil dari teman-teman yang apa namanya punya prestasi. Ini saya kerjasama dengan UGM, kemudian ini ada apa namanya bintang iklan kita Pak Arianto gitu ya, yang juga ini dalam program kalau tidak salah ini BRC Award. Jadi kita itu punya yang namanya Broadcasting Award. Jadi setiap tahun kita punya untuk memberikan apresiasi teman-teman yang berkreasi. Nah, oh cukup habis ya. Jadi sebenarnya itu intinya dari teman-teman, gambaran mengenai broadcasting. Jadi nanti bisa diskusi panjang lebar gitu. Ini sebagian kecil dari informasi tentang broadcasting. Sebenarnya masih banyak yang harus kita apa namanya kita ulas gitu. Nanti kita bisa sambung di dalam sesi interaksi saja. Baik, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Amanda ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Betul banget sih Pak. Ini benar banget kalau kita di broadcasting itu memang diajarkan banyak hal. Makanya sebab itu banyak yang merangkap-rangkap. Jadi kayak selama kita di kampus kayak kita semua diajarkan untuk bisa semua hal, dari produser, sutradara, penulis naskah. Jadi ilmunya tuh sangat. Oh iya, sebentar, sebentar. Amanda, saya mau nyapa sedikit Pak Andre nih, Pak Andreas Sulianto ini. Halo, selamat pagi Pak Andre, Pak Andreas. Ya, ini Pak Andre ini juga yang mensupport kita di news juga, ini luar biasa nih. Jadi ini dari Pak Andre ini dari TVRI yang juga mensupport kita untuk bisa berkarya di dunia broadcasting. Terima kasih Pak Andreas. Pak Pur ada nggak ini Pak Pur ya? Jadi kita semua satu tim beda dapur. di dapur ya, ngopi dia karena kebiasaannya ngopi gitu ya. Terima kasih Pak Andreas. Jadi gitu terus, silakan Amanda. Ya, jadi emang di kita ini juga didukung dengan para dosen yang memiliki banyak pengalaman ya Pak ya, praktek yang dari berbagai praktisi gitu. Jadi tidak hanya soal teori, tapi kita juga diajarkan tentang langsung ke lapangan. Betul, betul.
Dan ini juga Pak, yang terpenting juga Pak, karena kan ini era milenial, karena banyak sekali yang anak-anak muda yang belum mengetahui apa aja sih regulasi yang harus dipatuhi ketika anak-anak muda ingin mengupload video di YouTube atau ingin mengambil sebuah berita. Nah, di podcasting pun juga diajarkan tentang undang-undang penyiaran, karena itu hal yang penting tapi sedikit kurang diketahui oleh anak-anak muda ketika ingin meliputan atau mengambil gambar-gambar gitu. Jadi emang di kampus kita ini emang banyak banget ilmu yang diberikan. Oke, terima kasih Bapak Agus Triyono atas materi yang telah disampaikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab bersama narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mikrofonnya dan sebutkan nama, asal, dan narasumber yang akan ditanyai. Monggo, saya persilakan para peserta yang ingin bertanya. Silakan mungkin yang dari alumni ataupun dari mahasiswa atau dari anak-anak SMA, SMK yang mau bergabung dengan broadcasting. Jika belum ada, mungkin saya terlebih dahulu Pak. Saya akan bertanya kepada Kak Waluyo. Nah, ini Kak, gimana sih Kak bisa sampai ke titik yang luar biasa ini, yang dimana banyak teman-teman yang wah keren ya di ASN kerjanya. Nah, apa sih Kak yang Kakak lakuin nih? Kiat-kiat apa yang Kakak akhirnya sampai di titik itu? Kalau kiat-kiat sih kayak ya biasa aja sih, maksudnya apa ya? Mungkin untuk daftar jadi ASN, daftar CPNS itu, mungkin kalau orang dengar kayak udah males kali ya untuk ke pemerintahan gitu. Maksudnya di dalam pemerintahan tuh kayak apalagi khususnya untuk teman-teman yang di broadcast atau sebenarnya teman-temanku sendiri deh yang sama aku di satu angkatan sama aku kayak ya ngapain gitu ke pemerintahan gitu. Yang mending kalau pemerintahan tuh, nah kalau aku selama apa ada peluang ya dicoba aja, maksudnya dicoba usaha ikutin apa namanya prosedur yang ada, walaupun panjang ya tetap di apa ya tetap diikutin gitu, karena kebanyakan kayak prosedurnya terlalu banyak, banyakan ngumpulin ini, harus ke Jakarta, harus tes ini, harus tes itu, jadinya kayak apa udah pada males dan akhirnya nggak semangat gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya, untuk nggak harus juga di pemerintahan gitu, nggak harus juga jadi di pemerintahan gitu, bisa di tempat lain gitu. Broadcast tuh sekarang lagi banyak banget dicari gitu, banyak banget apa namanya dipakai gitu. Ada YouTube kan, maksudnya ada YouTube, film juga lagi naik sekarang, bikin film, terus habis itu radio, podcast kan juga termasuk dalam broadcast kan maksudnya. Podcast lagi terus, ini ya, menyebarnya juga kan ya Kak ya. Iya, dan podcast kan nggak cuma, sekarang banyak kan podcast yang nggak cuma audio, kadang ada videonya juga gitu. Maksudnya itu kan juga termasuk dari broadcast gitu. Gimana bikin naskah, gimana nanya ke narasumber, gimana public speaking juga gitu. Di situ juga harus bisa public speaking, alat juga harus ngerti. Maksudnya banyak banget sekarang gitu. Nah, kalau aku sekarang di pemerintahan juga gitu. Jadi nggak semata-mata kayak tadi Pak Agus bilang, aku lupa sih nambahin, kalau aku di Setnek ini karena apa lagi pandemi dan juga apa namanya nggak terlalu sering ikut presiden, jadinya aku di bidangku ini lagi bikin konten gitu, jadi ya kayak konten kreator gitu. Mungkin
jabatan yang bukan jabatan, mungkin nama pekerjaanku sekarang ya content creator gitu. Kayak banyak banget aku lagi mikir besok 17-an nih aku mau bikin video campaign apa. Aku kan sering tuh bikin video menyambut hari besar gitu untuk setnek. Nah, itu aku lagi bikin-bikin gitu. Jadi content creator juga hal yang menjanjikan gitu. Gitu. Ya, betul. Jadi emang mau nggak mau, walaupun dalam kondisi ini tetap terus berkarya Kak ya. Harus. Jangan berhenti. Dari rumah aja kan bisa bikin apa kek. Video nyiram tanaman kek, apa bikin podcast ngomong sendiri. Kan lagi. Ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Waluyo atas jawaban yang luar biasa. Baik, kira-kira ada nih teman-teman yang ingin menyambung pertanyaan untuk narasumber kita? Permisi, Kak Moderator mau tanya kepada Kak Waluyo. Sampaikan Kak namanya sama Oh iya. Oh iya, nama saya Popita, mahasiswa broadcasting juga. Mau tanya nih Kak, menurut Kak Waluyo sendiri, mata kuliah yang paling berpengaruh di pekerjaan yang sekarang Kak Waluyo emban itu apa? Yang sekiranya aja menurut Kak Waluyo. Begitu. Terima kasih. Kayak paling berpengaruh ya. Ini teknik videografi sih paling berpengaruh. Karena dulu aku datang ke broadcast itu kan bukan dari apa ya? Bukan dari orang broadcast itu, bukan dari SMK broadcast atau dari apa, nggak ngerti gitu. Pas aku diajarin videografi, ngerti, terus ternyata sangat berguna banget sampai sekarang gitu. Framing, terus habis itu angle, semua diajarin kan di broadcast. Sama editing juga sih sebenarnya. Kan sekarang editing juga bisa dipelajarin dari YouTube. Cuma kalau misalnya dari YouTube kadang kan nggak ada komunikasi dua arah gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa nanya gitu. Kalau misalnya di broadcast kan kita bisa nanya ke dosen gimana caranya gini, gimana caranya gini gitu. Videografi sama editing jauh ini yang paling dipakai. Boleh tambah pertanyaan? Boleh, silakan. Terus menurut Kak Waluyo dalam pekerjaan sebagai ASN itu yang paling berat apa? Paling berat apa ya? Waktu sih kayaknya. Soalnya apa ya? Nggak jadi ASN juga, maksudnya di TV juga kayak masalahnya juga waktu. Maksudnya kalau aku sih ngerasainnya kalau di setnek itu kayak kerjanya tuh nggak tiba-tiba kemarin aku udah tugas, jadi bisa aku bisa tugas lagi gitu. Kemarin besok aku nggak tugas, bisa-bisa besok aku nggak tugas lagi gitu. Kayak ya waktu sih kayak yang paling berat gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngira kita dapat dinasnya pas kapan atau dapat dinas apa gitu. Jadi kita harus selalu siap aja sih. Ini kan diajarin kan, maksudnya emang harus siap gitu kapanpun, dimanapun. Gitu. Sama harus berurusan dengan birokrasi, itu yang paling berat. Maksudnya ribet sih. Birokrasi kan, maksudnya pemerintahan itu kan hierarki kan ke atas gitu. Kalau misal aku usul sesuatu, belum tentu di atasku, atasanku tuh nerima apa yang aku usulin gitu ya. Karena pikirannya beda, kebanyakan mungkin dari generasi yang lama gitu, terus tiba-tiba aku datang dari yang muda, terus kan ada gap pikiran gitu kan, ada gap cara pikir. Nah itu kalau aku usul sesuatu biasanya yang generasi yang lama nih kayak jangan gitu. Jadi kayak agak tersendat di situ. Tapi ya gimana caranya kita buat nyari ide alternatif lain supaya bisa diterima sama yang atasan aku ini. Gitu. Terima kasih Kak Waluyo. Terima kasih Popita Sari atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin menyambung lagi untuk bertanya?
Halo ya. Halo Vi. Teman saya. Semuanya salam kenal. Gue Api. Satu angkatan sama Yayo. Jadi dia salah satu sahabat gue dari sekian banyaknya angkatan gitu kan. Bohong. Salam juga buat para dosen semuanya. Sorry gue salam-salam dulu ya. Karena emang kangen banget sih, serius. Walaupun sebenarnya aku sama Yayo tuh di Jakarta bareng gitu, cuman kita nggak pernah ketemu karena sibuk masing-masing gitu kan. Mumpung ada kesempatan jadi oke langsung aja deh, gak usah basa-basi. Yuk, tadi kan kamu nyebutin bahwa di situ tuh ada yang satu divisi sama kamu, ada berbagai jurusan, misal ilmu komunikasi, broadcast dari Udin sendiri, terus ada yang broadcast dari mana nggak tahu, atau bahkan fotografi tuh. Terus kamu bilang bahwa mereka tuh beda-beda dalam cara bekerja gitu kan. Terus apa yang membedakan kamu dari broadcast sendiri dan mereka gitu loh? Bedanya tuh gimana, cara kerja seperti apa, flow seperti apa yang mereka kerjakan, terus kamu tuh menurutmu di situ tuh didikan dari broadcast tuh berguna nggak sih? Dan didikan seperti apa dari broadcast Udinus yang membuatmu tuh di situ tuh jadi kayak nggak kaget gitu loh? Otomatis walaupun kamu pekerja kantoran, mesti tenaga peliput tuh kan juga di lapangan gitu kan. Ya, jawab dulu deh. Ya, banyak ya Vi, kayak nanyanya ya Vi ya. Oke, terus kalau ya itu tadi aku kan bilang kalau misalnya D3 komunikasi. D3 komunikasi itu kan ada yang markom, ada yang PR, ada yang broadcast, ada yang ini macam-macam kan. Nah, itu kan kalau di tempatku itu ada yang D3 komunikasi, tapi dia ketika di lapangan dia nggak terlalu tough gitu. Aku bisa bilang gitu. Jadi dia nggak, dia tuh lebih cocoknya ketika dia ada di dalam ruangan, bikin skrip, nulis berita, ngedit gitu. Dia lebih cocoknya di situ. Kalau aku, mungkin kamu juga atau teman-teman kita yang lain kan kita biasa di lapangan, jadi justru kita lebih seneng kalau disuruh keluar gitu, kayak nyari apa liput di luar, panas-panasan, terus habis itu hujan macam-macam. Maksudnya kita lebih seneng untuk di luar gitu. Bahkan saat aku interview aja di Setnek, pas aku interview di Setnek, aku ditanyain kekurangan aku apa, aku bilang aja aku nggak bisa diem aja, aku harus terus jalan gitu. Dan ternyata emang bener aku di sini kerjanya di luar, maksudnya di lapangan gitu. Kalau ada tugas keluar, kalau bisa kalau ada tugas keluar ya pasti opsi pertamanya ya aku. Itu karena aku pasti yang paling muda dan baru, dan emang aku senengnya ya di luar aja gitu. Beda Vi, cara mikirnya beda gitu. Bukan aku bilang kalau yang komunikasi itu nggak bagus juga, nggak juga. Cuman orang kan punya ahlinya sendiri-sendiri, punya apa ya, punya expertnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin aku nggak bisa bikin nulis berita dengan baik, temanku yang itu bisa nulis berita dengan baik, ya kan, saling melengkapi. Gitu. Kalau ajaran dari broadcast yang paling aku ini ya itu, maksudnya ya harus siap kapanpun dimanapun itu, kayak ya di lapangan, ya di studio harus siap gitu, dapat penugasan apa harus siap gitu. Wah, segala cara dilakukan biar bisa menghasilkan output yang baik gitu. Gitu Mas Afiandra Kadamba. Oke. Thank you ya, sangat memuaskan jawabannya. Sama lagi nih, berarti sorry ada suara kereta ya, kita kosku ada di dekat rel. Gini, apa namanya? Berarti pembelajaran atau cara pendidikan di broadcast Udinus tuh menurutku dari aku ambil dari perkataanmu adalah sangat mendidik gitu kan ya. Jadi kayak kalau mentalnya nggak kuat, menurutku sih gila sih, broadcast Udinus sih keren sih, maksudku apa ya, dosen-dosennya tuh visioner gitu loh. Jadi
berapa tahun ke depan bakal ada momen kayak gini tuh mereka tuh cara didiknya kayak gitu loh. Terus Betul. Sama Di kalau tempanya enak-enaknya tuh. PNS kan aku udah ngerti ya. Kamu juga sering cerita gitu kan. Nggak enaknya deh buat mereka. PNS kayaknya tetap nggak ada enaknya lah. Iya nggak sih? Nggak, banyak sekali tidak enaknya, jelas. Ceritakan dong. Kelihatannya aja. Maksudnya tadi kan Manda kan bilang maksudnya di posisi yang sehebat ini. Waduh, banyak nggak enak ya. Cuman kayak yang pasti ya. Justru tuh sekarang tuh kayak PNS itu kayak bukan profesi yang ini deh. Bukan profesi yang diidolai ya menurutku. Karena kalau di Jakarta ya, kayak PNS itu ada di kelas kedua. Kalau di kelas pertama tuh orang-orang yang kerja di startup, yang kerja di creative lab, yang kerja di company gede gitu, BUMN. Nah itu, padahal BUMN kan sekarang ada kementerian ya, maksudnya BUMN itu masih di atasnya ASN, masih di atasnya PNS, menurutku. Nah, tapi kalau masalah nggak enaknya, apa ya, itu sih tadi birokrasi, hierarki, kayak banyak banget layer yang aku harus aku lewatin untuk nyampein ideku gitu. Kalau di broadcast kan ini lewat produser gitu kan. Nah kalau aku nih kayak harus ngelewatin banyak banget step gitu loh untuk bisa menyampaikan ide gitu, pikiran gitu. Itu Pi, yang kerasa banget sih. Dan untuk ngerubah mindset orang-orang generasi sebelumku supaya mau untuk ngikutin zaman sekarang gitu. Kan beda kan, zaman dulu sama sekarang kan beda. Nah ini kayak mau untuk bisa menyamakan dengan sekarang gitu. Itu yang agak susah. Oke, baik. Terima kasih Kak Afiansah. Ini juga alumni ya, alumni broadcasting angkatan? Angkatan 2014? Ya, Oh, sama. aku agak lupa sih. Ya. 14 sih. Oke. Halo. Oke, ini dapat titipan dari dosen kita, Pak Andreas sekaligus. Beliau juga salah satu kru dalam TVRI. Jadi di podcast ini juga banyak sekali dosen-dosen yang dari luar yang memang kompeten di bidang broadcasting. Beliau menyampaikan bahwa kerja di ASN, saya misalnya di TVRI, di lembaga penyiaran itu unik. Benar bahwa kami punya koordinir batasan gerak. Koridor batasan gerak. Tapi disitulah seninya. Bagaimana sih caranya kita memunculkan kreativitas di tengah aturan yang ketat. Monggo Kak, halo yang menyampaikan. Iya, makanya tadi kan aku juga bilang kan, maksudnya apa? Untuk aku bikin konten gitu, aku harus punya alternatif lain gitu, punya backup plan lain supaya aku tetap bikin sesuatu, bikin karya gitu. Nah itu bener Pak Andri bilang, itu dosenku dulu juga ngajar ini di broadcast. Kalau kan masih di TVRI ya Pak Andri ya. Yeah. Nah, itu sama, maksudnya tetap gimana caranya biar aku tetap bisa bikin sesuatu, bikin karya gitu. Pakai apapun lah, maksudnya kalau satu gagal ya dicoba lagi yang lain. Kalau ini nggak bisa di approve, nggak di ACC, coba lagi yang lain gitu. Ya, bener kalau Pak Andre bilang, kalau ini setuju sih sama Pak Andre. Bagi sekarang TVRI kan udah mulai, TVRI sekarang udah bagus loh, udah rebranding kan. Semenjak dulu TV nasional yang maksudnya sampai sekarang tuh masih ada gitu jumlah penontonnya masih banyak gitu. Masih survive juga sampai sekarang. Banyak loh TV swasta sekarang yang udah mulai kayak hilang
hilang semangat gitu. Kayak aku lihat ya TV-TV besar gitu kayak ya udah nampilin apa adanya aja gitu kayak itu. Tapi TVRI masih survive dari dulu dengan tayangan yang ya masih ada dari zaman dulu. Iya. Punya integritas TVRI. Ya, betul sekali. Iya. Betul, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Solikul Huda. Silahkan, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Waluyo. Pagi, Pak Huda. Ya. Pagi, Pak. Jadi gini, Mas. Saya kan ketika melihat atau mendengar informasi tentang Anda kemarin ya, saya kan jadi tertarik banget ya. Karena begini, sebetulnya tenaga kerja di Indonesia itu kan hampir belum bisa memenuhi peluang kerja yang ada. Jadi kalau misalkan dipersentasekan, saya kemarin dapat informasi dari pengusaha di Solo ya, beliau itu karyawannya sampai 2.000. Bilang gini, bahwa sebetulnya itu di tempat saya, maksudnya di tempat beliau, itu juga banyak sekali tenaga kerja yang dia itu susah nyarinya. Ada yang di bidang animasi, kemudian di bidang broadcasting, kan gitu. Nah, di sini ketika saya tawarkan ke alumni, rata-rata alumni itu kan biasanya kalau dia bisa langsung kerja, misalkan kayak Mas Waluyo gitu kan biasanya langsung otomatis kemampuannya otomatis langsung meningkat dari waktu ke waktu, gitu ya. Tapi biasanya kalau yang menunggu-menunggu dan lain sebagainya, ini yang kadang-kadang ketika kita kasih spek, artinya spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, mereka rata-rata minder dan lain-lain. Nah, ini nanti gini Mas Waluyo, bagaimana ya caranya supaya kemampuan mereka, jadi kemampuan teman-teman seangkatan Anda sampai yang di atas Anda, atau mungkin yang paling baru-baru, yang lulusan 2019 kemarin ya. Bagaimana caranya, jadi menurut Mas Waluyo ini caranya gimana ya, supaya mereka itu skill-nya itu tetap terjaga, syukur-syukur bisa naik, bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Kira-kira gimana Mas? Karena saya yakin Anda mesti punya pengalaman di bidang itu gitu loh. Jadi orang kalau sudah kerja itu kan secara otomatis kemampuannya itu kan mesti naik terus, walaupun dia menaikkannya itu tidak sengaja. Apalagi tadi ketika saya dengar penjelasan dari Mas Waluyo kan tidak boleh ada yang salah, harus sempurna dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, tolong dijelaskan Mas Waluyo. Untuk masalah ini ya, apa terus meningkatkan ini ya kemampuan ya. Iya, Ya betul. ini Pak. Mungkin kalau sekarang akan justru akan lebih mudah ya Pak, karena banyak sekali fasilitas yang ada sekarang gitu. Contohnya, misal ini meningkatkan skill di bidang video misal, ya tinggal bikin aja konten. Spesifikasinya misal video dia pengen bikin, tergantung dia pengen bikin videonya, pengen bikin video film pendek atau bikin video tentang human interest atau apa kan bisa bikin. Maksudnya apa aja itu bikin aja dulu. Maksudnya biar kita ini nggak kelamaan diem, biar kita ini nggak kelamaan jadi kalau kelamaan diem kan ntar skillnya bisa makin tricky, semakin hilang gitu. Nah, gimana caranya untuk kita ya udah bikin aja dulu, bikin. Jadi banyak-banyakin untuk memanfaatkan fasilitas yang ada kayak Instagram, YouTube, upload aja dulu. Masalah ntar kontennya jelek, kontennya kurang, yang penting bikin aja dulu. Yang penting kita ada semangat, yang penting kita ada kegiatan untuk bisa terus kemampuan Update kita ini gitu terus ya. biasa. Iya, kemampuan terus biasa. Terus banyakin juga untuk melihat referensi gitu Pak, kayak misal lihat di YouTube gitu.
sekarang lagi musim apa ya gitu, lagi viral apa gitu. Maksudnya bukan aku suruh bikin sesuatu yang viral ya, ntar bikin macam-macam kan bisa viral juga. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya apa yang lagi sekarang ini, apa yang lagi hangat gitu, dibikin aja. Misal sekarang lagi musim selama pandemi ini orang lagi sering bercocok tanam, ya udah bikin aja video tentang bercocok tanam, tutorial bercocok tanam, atau bikin podcast tentang bercocok tanam. Maksudnya bikin aja dulu karya gitu. Masalah nanti core-nya kurang atau diejekin teman, ya itu urusan belakang. Saya dulu pertama kali bikin tugas bikin film pendek di broadcast itu juga, saya waktu lihat video film saya, ini ya masih kayak gini ya bikinnya gitu. Itu kan setelah saya melewati proses yang panjang di broadcast, terus saya flashback, oh film saya itu kayak dulu kayak gini ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu jadi kayak contoh gitu. Jadi kayak, oh aku pernah buat kayak gini, aku harus bisa improve lagi, lebih tinggi lagi gitu Pak. Ya. Tadi saya itu tertarik Mas, dengan tadi sempat menyampaikan dua hal ya. Yang pertama itu Anda kan tadi pas ketika seleksi masuk kan pesaingnya 500 ya. Nah, itu apa itu yang Anda rasakan kok bisa sampai menang gitu ya? Itu kira-kira karakteristik atau apa, atau mungkin kepandaian apa yang Anda boleh dari broadcast, dan tolong Anda sampaikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Anda sempat bilang gini Mas ya, bahwa anak broadcast itu dengan anak ilkom itu beda. Nah, iya, Pak, itu kira-kira nilai lebihnya anak broadcast di mana Mas itu? Kalau tadi saya kenapa dari 500 bisa saya tetap ikut itu karena kayak apa ya, yang di broadcast itu kayak diajarinnya bahwa harus siap gitu, harus kayak nggak ada pelajaran teknis maksudnya mata kuliah teknis di broadcast untuk ngadepin pesaing gitu, nggak ada. Cuma di broadcast itu diajarinnya untuk selalu siap, selalu berani untuk ngadepin tantangan itu. Untuk apa ya, challenging yourself gitu, untuk improve gitu. Maksudnya jangan takut gitu. Mau pesaingin dari mana-mana, mau banyak dari ITB, dari UI. Itu tuh terakhir tuh tergantung gimana cara kalian ngebawa diri kalian di depan penguji gitu. Dulu sih saya merasa kalau misalnya saya itu bakal jalan di setnek itu setelah saya ngelewatin tes pertama. Tes pertamanya itu kayak tes tertulis gitu Pak, tes berbasis komputer gitu, soal-soal gitu biasa, pengetahuan umum, bahasa Indonesia. Mungkin untuk teman-temanku yang atau adik di bawahku yang sempat nyoba mungkin pernah ngerasain ya. Maksudnya banyak gitu dari kemarin aku nemuin banyak juniorku, bawah-bawahku yang ikut tes di setnek gitu, dan gimana mah caranya gini-gini, yang penting kamu, aku jawab aja, yang penting kamu kayak udah ngelewatin tes pertama dulu. Ntar kalau kamu udah ngelewatin tes pertama dan berhasil masuk berhasil masuk ke tahap selanjutnya, ntar itu tergantung gimana kamu ngebawa diri kamu di depan yang interview, karena kan tahap selanjutnya kan interview kan gitu, gimana attitude. Nah itu juga attitude juga sih di broadcast juga diajarin juga untuk attitude, gimana ketemu orang, gimana ngadepin narasumber, gimana ngadepin orang yang nggak kita kenal, yang sopan, yang cara duduk, cara ngobrol, itu yang cari kalimat yang enak gitu. Itu sih Pak yang dari broadcast yang bisa saya dapat. Kalau misal perbedaan ilkom dan broadcast, yang keunggulan broadcast ya Pak tadi Pak ya. Iya. Itu Pak, kayak anak broadcast itu nggak kenal panas, nggak kenal hujan, nggak kenal ini. Maksudnya ya udah tabrak aja udah gitu. Saya yakin Pak, kalau saya dulu kan di 2014 itu ketemu sama anak 2013, 2015, 2016. Nah itu semua itu orangnya udah aja tabrak aja, udah bikin aja udah gitu.
maksudnya nggak ada rasa takut dari mereka untuk nahan-nahan apa yang ingin mereka buat gitu. Nah itu mungkin di broadcast itu unggulnya di situ. Kalau komunikasi kan mungkin dia harus ngerti kalau gue bikin gini, kira-kira laku nggak ya ntar, kira-kira gimana ya tanggapan halayak, gimana ya kira-kira prosesnya bikin apa teknis atau bukan teknis ya apa kayak praproduksinya tuh lama gitu orang komunikasi gitu. Tapi ya hasilnya akan tepat sasaran gitu. Maksudnya akan tepat sasaran. Kalau broadcast itu ya udah bikin aja dulu. Yang penting bikin bagus, mau masyarakat gimana, mau gimana, terserah. Yang penting aku Urusan punya nanti karya. itu ya. Nah justru karya itu yang jadi modal gitu Pak. Maksudnya aku lihat nih dulu aku bikin film, waduh jelek banget nih film kayak aduh apaan nih gitu. Tapi ya aku juga nggak izin gitu loh. Ini aku sama teman-temanku nih yang bikin mau apa lu gitu. Maksudnya mau kalian mau bilang apa gitu. Terserah gitu. Yang bikin kita yang bikin gitu. Mungkin itu sih. Maksudnya tapi itu juga di broadcast itu juga mindset kayak gitu sebenarnya akan sedikit merugikan sih Pak, karena kita nggak tahu apa yang khalayak mau, apa yang masyarakat mau. Jadi takutnya pas kita udah bikin ternyata masyarakat nggak terima gitu. Jadi tetap harus ada perencanaan sih Pak. Emang komunikasi dan broadcast itu harus jadi satu memang. Maksudnya harus kolaborasi gitu Pak. Iya, oke. Makasih Mas. Nggak apa-apa. Baik, Bapak. Udah cukup atau ada tambahan lagi, Bapak? Cukup, Mbak. Itu ada pertanyaan dari Pak Andri itu. Ya. Tapi kan teman-teman dulu, siapa tahu ada yang mau tanya dulu. Oh ya. Baik, kira-kira ada yang ingin menyambung pertanyaan untuk narasumber kita? Saya persilahkan. Amanda? Ya, Bapak. Coba dilempar ke teman-teman yang di SMA itu ada nggak yang masih standby? Jadi bisa barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan. Ini masih saya lihat ada 19 orang gitu kan. Ini barangkali bisa disampaikan. Baik, saya persilahkan buat teman-teman SMA SMK yang mungkin masih bingung nih untuk beberapa pertanyaan yang yang mungkin ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Saya persilahkan teman-teman SMA SMK mungkin mau tahu tentang pengalamannya atau mungkin hal-hal apa aja yang perlu disiapkan selama masuk ke dunia pekerjaan. Saya persilahkan. Atau mungkin dari mahasiswa broadcasting sendiri nih, ada gak kira-kira yang ingin tahu prospek pekerjaan nanti setelah lulus? Kira-kira saya persilahkan untuk teman-teman broadcasting yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu yang kira-kira masih mempersiapkan pertanyaan, saya ingin sampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Andre yang tadi sudah memberikan wejangan, ini memberikan pertanyaan lagi. Beliau bertanya bahwa pertanggungjawaban kepada publik terkait apapun karya kreativitas bagi ASN bidang media adalah utama. Saat ini sebenarnya tuntutan kreativitas antara pekerja media yang dimiliki swasta maupun pemerintahan adalah sama. Yang membedakan kalau di swasta sebuah pekerjaan akan dinilai dalam rupiah sebagai tolak ukur keberhasilan. Kalau di media pemerintahan tidak ada karena tidak ada tuntutan secara ekonomi terhadap hasil karya. Namun tuntutan-tuntutan mendasar yang prinsipil sama, yaitu memberikan informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, perekat kebangsaan. Kira-kira gimana nih Kak Waluyo?
bagaimana sih sebagai pekerja di bidang media untuk tetap terus mematuhi beberapa regulasi? Kira-kira kesulitan nggak untuk ketika berkarya, namun ada regulasi yang membatasi? Kira-kira bagaimana tuh untuk mengatasinya? Ya, kalau tadi Pak Andri bener ya, maksudnya kalau di bidang apa namanya pemerintah itu tanggung jawabnya ke publik gitu, maksudnya kita sebisa mungkin menginformasikan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kan kalau aku di Setnek gitu, apa yang sedang dilakukan di Setnek gitu, apa yang sedang dilakukan oleh Pak Presiden gitu. Nah, tanggung jawabnya di situ, dan harus kayak apa ya, selalu patuh dengan kayak ada pakem-pakemnya gitu. Jadi nggak ada bedanya sih, maksudnya kita nggak boleh untuk bisa semena-mena ngeluarin pernyataan ini atau ngeluarin produk berita ini gitu. Itu harus kayak ngelewatin persetujuan dulu, di mana persetujuan itu datang dari kantorku sendiri. Jadi kita nggak bisa untuk menginformasikan semua hal gitu. Tapi tetap sebisa mungkin harus transparan juga kan, pemerintah juga harus transparan. Makanya sekarang itu kalau tadi itu yang aku bilang itu mungkin cara lama ya. Kalau yang baru ini kan sekarang kita udah lihat nih, presiden kita kan udah kayak merakyat banget gitu, udah apa, bikin punya vlog, punya Instagram, punya YouTube, jadi sudah sangat terbuka gitu. Di Setpres sendiri tiap hari apapun kegiatan presiden, kalau bisa cek ya di YouTube-nya Sekretariat Presiden itu, tiap hari, tiap kegiatan itu selalu didokumentasiin, selalu diliput gitu. Jadi orang tahu tiap hari presiden ngapain, gitu. Itu kan maksudnya pertanggungjawaban pemerintah itu kayak ngasih, ini pemerintah juga kerja nih gitu, nggak diem-diem aja gitu. Maksudnya kan kalau swasta justru kalau swasta ada keharusan untuk mengkritik, tapi justru itu nggak apa-apa, karena kalau nggak dikritik pemerintah juga ini juga apa namanya, nggak ada yang jagain, masyarakat nggak jagain, media nggak jagain, nggak ngontrol pemerintah juga, nah, dampaknya buruk juga. Jadi bener sih Pak Andri bilang, kalau jadi pemerintah itu pertanggungjawabannya ke publik. Sekali lagi ya, karena kita dibayar publik, kita digaji sama rakyat, sama masyarakat, ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau, tapi wajib untuk kasih tahu apa yang sedang dikerjakan gitu. Kalau di swasta kan dihitung berdasarkan item apa yang udah kamu bikin. Kayak misal satu hari nyari berita dapat apa aja, nanti yang naik berapa, nah itu kan yang dibayar yang naik ke TV, atau yang naik ke koran, atau yang naik ke media online gitu. Kalau kita nggak usah nyari, kita udah ada gitu, tinggal panggilan aja, ini tolong dipublish nih, publish ya, ini dipublish gitu. Jadi gitu sih. Bener sih Pak Andre bilang kalau tanggung jawab saya dan di Setnek itu ya ke rakyat, ke masyarakat gitu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Waluyo. Silakan kira-kira yang ingin bertanya dari siswa-siswi SMK. Sambil menunggu, mungkin saya sedikit sharing ya Kak ya. Emang sih ketika kita kuliah mengambil prodi broadcasting itu emang saya pribadi cukup sekali dalam pengalaman yang cukup banyak, terus bertemu orang-orang baru yang kita harus bekerja dengan mereka, ketemu narasumber yang kita harus menyesuaikan dari bicaranya mereka, dari topik yang kita harus bawakan. Jadi emang banyak hal-hal yang kita pelajari justrunya ketika kita langsung turun ke lapangan, daripada ya mungkin orang lebih suka, orang beda-beda kali ya,
masing-masing punya ketertarikan tersendiri gitu. Iya. Tapi saya pernah tuh Kak, teman saya yang mungkin di univ lain itu sangat kesulitan sekali, prodi Ilkom, kesulitan sekali ketika mereka harus turun secara langsung. Jadi mereka sempat itu kan teman SMK saya, karena kan saya juga broadcasting SMK-nya. Dia tanya langsung kayak, Dinda, ini gimana ya kalau ketika harus siaran ini, kira-kira produser ngapain aja ya? Terus apa aja sih tanggung jawab produser? Nah, itu kelihatan sekali ketika teman-teman broadcasting, D3 broadcasting yang langsung turun daripada yang Ilkom broadcasting. Iya. Karena mungkin mereka mungkin fokusnya nggak di situ. Fokusnya mereka ada di konsep acara, konsep program. Itu tadi, maksudnya besar juga sih tanggung jawab mereka juga besar juga. Kayak mereka mau bikin program nih, mereka harus ngerti dulu nih masyarakat pengennya program kayak apa. Mereka nyebarin survei kuesioner gitu, apakah banyak kan. Terus akhirnya data dari survei itu dari riset itu dihitung, dikalkulasi, terus akhirnya ngerti, oh sekarang lagi pengen apa namanya, masyarakat lagi pengennya ini gitu. Itu juga ribet juga sebenarnya, sama-sama sih, maksudnya kita ribet di lapangan, mereka ribet di konsep, itu sama-sama ribet. Dan kalau misal ketemu orang ya, aku belajar banyak sih di Setnek itu. Dulu mungkin aku kayak orangnya pemalu untuk ngobrol sama orang gitu, kayak kalau kelihat orang yang lebih tinggi itu kayak apa namanya, minder gitu loh. Kayak misal aku ngomong nih sama orang, terus kayak aku tuh orangnya kayak overthinking gitu loh, mikir ntar orangnya ini, karena aku Gemini ya, orang ini apa mikir apa ya tentang gue gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi anggapan orang ke aku tuh, anak baru nih ngobrol ke dia itu apa, aku sampai mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku ada temanku bilang, lu nggak usah takut gitu, lu sama dia itu kalau lagi kerja sama, stratanya sama gitu, kita butuh dia butuh kita gitu, sama-sama butuh gitu. Jadi kalau misalnya lu ketemu atau apa, nggak usah apa, minder, nggak usah ini, sopan aja, izin. Kalau di sini ya, FYI aja, di sini tuh kebanyakan, di sini kan ini ya, semi militer, di sini tuh kayak semi militer. Jadi apa-apa itu banyak orang di sini tuh yang kebanyakan dari militer, karena kan sama presiden ya, pas pampres, protokol itu kan semua dari militer, kebanyakan dari militer. Nah, jadi di sini tuh apa-apa harus ngomong depannya harus ada izin Pak, mohon izin Pak gitu. Jadi harus kayak sopan gitu, sama orang sopan, nunduk kalau ada ini. Jadi asalkan lu sopan, asalkan lu bener, pekerjaan lu bener, lu profesional aja gitu. Jadi nggak usah takut sama orang yang lebih tinggi gitu, sama orang yang jabatannya lebih tinggi gitu. Aku sempat deg-degan dulu pertama-tama. Hal itu juga kan yang terjadi di wartawan-wartawan. Wartawan itu kan kalau lagi ada konferensi pers atau lagi ada doorstop gitu, mereka akan berani untuk nanya, Pak, misal nih orang ini tersandung kasus korupsi gitu. Padahal yang mereka liput ini acaranya nggak ada membahas korupsi sama sekali. Terus tiba-tiba nih orang nanya nih, wartawan nanya, Pak, gimana Pak Bapak dengan kasus korupsi ini gitu. Maksudnya dia tuh berani untuk ngomong karena emang kebebasan untuk ngomong, berpendapat kan sangat-sangat dilindungi gitu. Sangat dibebaskan untuk ngomong, nanya gitu, apalagi jadi wartawan gitu. Jadi harus berani sih. Berani, jangan minder, ketemu orang ya biasa aja, mereka sama-sama manusia, makan nasi gitu. Betul sekali sih Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Waluyo atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Agus Triyono ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya pikir cukup ya, sudah banyak tadi dari pengalamannya Yoyo ya. Jadi intinya kalau dari teman-teman yang dari SMA SMK, kalau mau bergabung silahkan, kita welcome saja. Tetapi ini tadi adalah sekilas
sekelumit menurut saya, sekelumit dari pengalaman-pengalaman kita, ada dari Yoyo, dan mungkin nanti ke depan juga ada teman-teman alumni yang lain yang juga akan berbagi gitu ya. Jadi saya pikir dari saya cukup. Nanti kalau ada komunikasi bisa japri atau bisa ke grupnya broadcasting, silakan. Kita welcome saja. Itu aja, Amanda. Ya, baik, terima kasih Bapak Agus Riono. Jadi baik, hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita, bahkan pengetahuan-pengetahuan, kompetensi apa yang akan diajarkan ketika belajar di broadcasting. Baiklah, hadirin teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi webinar hari ini terlaksana dengan lancar, dan kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Kak Waluyo dan Bapak Agus Riono. Sama-sama. Yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat telah mendapatkan, bagi para peserta siswa SMK yang ikut dalam webinar ini, saya ucapkan selamat telah mendapatkan potongan USPI bagi para peserta yang berminat untuk mengambil jurusan broadcasting Universitas Dianuswantoro Semarang. Baik, saya Amanda Kairti selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan saat webinar berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.